Nopriansari Marsudi atau dikenal sebagai Retno Marsudi, lahir 27 November 1962, merupakan seorang diplomat Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia sejak 27 Oktober 2014. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, Retno mengawali karirnya di Kementerian Luar Negeri, di mana ia menunjukkan bakatnya dalam bernegosiasi dan juga membangun hubungan internasional. Sejak dilantik, Retno telah menjadi simbol kekuatan dan juga keberanian perempuan di arena politik. Dalam setiap pertemuan internasional, ia tampil dengan percaya diri, mewakili suara Indonesia dengan ketegasan dan juga kebijaksanaan. Sebagai menteri, Retno dikenal karena pendekatannya yang pragmatis dan juga penuh empati. Ia mampu menyatukan berbagai kepentingan baik dalam negeri maupun dalam area global. Dengan ketenangan dan juga kebijaksanaannya, ia seringkali menjadi jembatan antara Indonesia dan juga negara-negara lain. Retno juga dikenal sebagai advokat yang gigih untuk isu-isu perempuan, perlindungan anak, dan juga keberlanjutan lingkungan. Ia percaya bahwa peran perempuan dalam diplomasi sangat vital dan juga mendorong lebih banyak keterlibatan perempuan dalam bidang ini. Melalui inisiatif dan juga program-program yang diluncurkannya, ia mengajak generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik. Keberanian dan juga keteguhan sikapnya terlihat jelas saat menghadapi tantangan-tantangan global, termasuk isu-isu terkait perdamaian, stabilitas, dan juga krisis kemanusiaan. Dengan senyuman hangat dan semangat tak lelah, Retno Marsudi terus bergerak maju, membangun citra positif Indonesia di mata dunia, dan menjadi inspirasi banyak orang, terutama generasi muda yang bercita-cita tinggi dalam dunia diplomasi. Merupakan kehormatan bagi saya dan Indonesia, ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB mengenai isu air ini baru pertama kalinya dilakukan. Dan untuk pertama kalinya juga, orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Berbagai prestasi dan penghargaan telah diraih oleh Ibu Retno Marsudi, baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional. Oleh karena itu, sikap dan perilaku dalam mengemban tugas perlu kita teladani. Adapun pengamalan ketujuh core value ASN Ibu Retno Marsudi akan dijabarkan sebagai berikut. Berorientasi pelayanan adalah memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan memahami dan memenuhi kebutuhannya. Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri memberikan perlindungan kepada WNI di tengah konflik Sudan. Bu Retno melakukan koordinasi dengan tim perlindungan KBRI Khartoum untuk mengevaluasi 43 WNI yang terjebak di daerah konflik. Dengan ini menunjukkan Bu Retno telah memberikan pelayanan terbaik, solutif, dan dapat diandalkan dalam melindungi WNI pada daerah konflik tersebut. Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri bersama Pak Presiden Jokowi pada tanggal 10 dan 11 Mei 2023 melakukan pengecekan kesiapan puncak KTT ke-42 ASEAN di Labuhan Bajo, NTT. Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri, yakni ujung tombak dari diplomasi dan perundingan antara negara Indonesia dengan negara lain. Tentunya ini menunjukkan sikap akuntabel dari Bu Retno, yakni bertanggung jawab, cermat, dan disiplin atas tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri. Seorang aparatur sipil negara haruslah memiliki sikap kompeten, artinya harus terus meningkatkan ilmu pengetahuan maupun keterampilan untuk melayani kepentingan publik. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia. Dengan semua kompetensi yang dimilikinya, beliau mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga maupun negara internasional. Artinya, dari semua ilmu pengetahuan dan keterampilan beliau itu sangat bermanfaat untuk kepentingan publik. Marilah kita bisa mencontoh kompetensi beliau sebagai seorang ASN yang kompeten. Ibu Retno Marsudi menjadi orang pertama di Indonesia yang menjadi utusan khusus PBB, dan beliau bisa menjadi sosok figur teladan di masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional sebagai implementasi budaya harmonis.
beliau menjadi salah satu pemberi solusi, yaitu mengatasi permasalahan krisis isu air di dunia dalam rangka pemenuhan target-target air demi tercapainya perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Selain itu, dapat mewujudkan sikap saling tolong-menolong dalam menciptakan budaya harmonis yang hal tersebut dilakukan oleh Ibu Retno Marsudi. Salah satu tugas Menteri Luar Negeri yaitu mengatasi krisis internasional. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk sikap loyal, yaitu bekerja dengan integritas dan kemauan untuk bekerja sama. Ibu Retno Marsudi mewakili suara Indonesia di Majelis Umum PBB untuk menyampaikan mengenai perlunya PBB dalam mengupayakan negosiasi multilateral antara Palestina dan Israel, kemudian untuk mendesak PBB untuk membuka pengiriman bantuan kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan kehidupan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk sikap loyal yang dilakukan oleh Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno Marsudi juga menjawab tantangan mengenai isu tentang perempuan dan perdamaian sebagai salah satu sosok perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia, yang mana dalam hal diplomasi menurut beliau justru sangat menguntungkan karena perempuan dinilai memiliki kelebihan dalam soft power diplomasi, menggunakan pendekatan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan masalah. Maka sosok Ibu Retno Marsudi menjadi gambaran sebuah kesempatan besar sebagai wujud keterwakilan suara perempuan dan panutan dalam pemerintahan, terutama dalam hal diplomasi. Ibu Retno menunjukkan kemampuan adaptif, yaitu beradaptasi pribadi dengan bersikap netral, objektif, memiliki kemampuan analisis masalah dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi regional maupun global. Core value berakhlak yang tercermin dari sikap kolaboratif menggambarkan bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan penuh integritas dan juga rasa hormat. Sikap kolaboratif bukan hanya tentang berbagi tugas, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menghargai, di mana setiap individu merasa dihargai dan juga didengarkan. Pada dasarnya, kolaboratif adalah proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan juga organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sikap kolaboratif juga tercermin pada sosok Ibu Retno Marsudi, yakni selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi terus melakukan kolaborasi baik dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri untuk merintis kemajuan. Tidak hanya memulai kerjasama yang baru, namun Ibu Retno Marsudi juga selalu berusaha menjaga program kerjasama yang sudah ada untuk menjaga hubungan yang baik antar negara. Rohingya Crisis ini membahas mengenai krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya dengan sejumlah negara anggota PBB seperti ada dari Inggris, Amerika, Uni Eropa, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya yang didorong oleh Menteri Luar Negeri dalam pertemuan ini untuk menciptakan situasi keamanan. Sekian gambaran perilaku dari 7 nilai dasar berakhlak ASN yang dapat kami pelajari dari sosok inspiratif Ibu Retno Marsudi.